Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saatnya kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami tahu bahwa ibadah ini adalah ungkapan syukur kami kepada Engkau atas semua kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Perlindungan
ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Yes Lord, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana membangun sebuah kehidupan yang berhasil dan berbahagia di muka bumi ini. Kenapa dua kata ini menjadi impian kita? Karena banyak sejarah sudah mencatat di dalam seluruh perjalanan hidup anak manusia di muka bumi ini bahwa banyak orang yang berhasil tapi tidak berbahagia. Banyak orang yang tidak bahagia karena tidak berhasil di dalam kehidupannya. Nah, Alkitab pagi ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang sukses dan berbahagia. Seperti yang saya katakan tadi, semua orang ingin sukses. Semua orang ingin mengalami hidup yang sukses dan bahagia. Tetapi tidak semua orang tahu bagaimana mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia itu. Banyak orang tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan hidup sukses dan bahagia itu adalah sebuah proses kehidupan yang berjalan dan saling memberi dampak setiap waktu. Nah, saya teringat dengan pernyataan seorang tokoh yang sangat dikenal, yaitu Benjamin Franklin. Dia mengatakan, pada satu hari ini akan bernilai 2 pada esok hari. Menjadi apa kita nantinya sedang diupayakan sekarang. Jadi, apa yang akan kita alami besok, itu sedang kita kerjakan hari ini. Kalau kita ingin sukses besok, kalau kita ingin bahagia besok, maka kita harus menyiapkan hari ini. Apa yang harus kita kerjakan hari ini supaya kita sukses dan berbahagia menjalani kehidupan. John Maxwell mengatakan, untuk menjadi orang yang berhasil menjalani kehidupan, kita tidak perlu menjadi orang yang beruntung atau kaya. Kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita membentuk kebiasaan. Kemudian kebiasaan itu membentuk kita. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita sedang dalam proses pembentukan. Entah kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tergantung dari apa yang kita berikan untuk diri kita. Kalau demikian, berarti bahwa apa yang kita siapkan dan kerjakan setiap hari menentukan apa yang akan kita alami di kemudian hari. Jika kita membuat keputusan-keputusan penting lalu menjalankannya secara baik setiap hari, kita pasti sukses dan bahagia. Tidak pernah ada kesempatan kedua untuk menghadapi hari ini. Itu sebabnya kita harus memutuskan apa yang harus kita kerjakan hari ini sehingga berdampak kepada apa yang kita impikan. Jadi persiapan yang memadai untuk menghadapi hari esok adalah dengan memaksimalkan hari ini. Raja Daud memberi nasihat kepada kita bagaimana membuat keputusan-keputusan penting yang membawa kita kepada sebuah kehidupan yang bahagia, lahir dan batin. 2 keputusan penting yang harus dilakukan
supaya kita mengalami kehidupan yang sukses dan bahagia. Pertama, Raja Daud memberikan nasihat. Jangan pernah bergaul dengan orang yang berpikiran dan berperilaku jahat. Yang kedua, bergaullah dengan Tuhan penciptamu. Jika kita kumpul dengan yang pertama, maka dapat dipastikan kita akan berperilaku jahat dan jauh dari impian bahagia dan sukses. Sebab apa? Kita akan salah mengartikan apa itu kesuksesan dan bahagia. Kita akan menjalani kehidupan yang frustrasi. Karena dunia mengajarkan kepada kita, kalau kita punya kekayaan, maka kita akan bahagia. Banyak orang sudah membuktikan. Ternyata memiliki kekayaan itu tidak menjamin kita akan bahagia. Kemungkinan orang berkata bahwa kita sukses, tapi ada pergumulan yang luar biasa di dalam diri kita. Karena ada ruang-ruang yang masih kosong yang perlu diisi. Dan itu menjadi pergumulan dan beban di dalam kehidupan kita setiap saat. Kita ambil contoh seorang legendaris sepak bola yang bernama Diego Maradona. Dunia sepak bola sangat mengenal pribadi ini. Dia seorang yang sangat lihai memainkan bola di lapangan hijau. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, setelah dia tidak merumput bersama tim sepak bola Argentina maupun klub-klub yang pernah menyewa dia, dia menjalani kehidupan yang frustrasi. Secara finansial dia berlimpah, tapi di dalam dirinya bergejolak. Dia mencari, dan akhirnya dia terjebak. Dia memakai narkoba. Hidupnya frustrasi. Itu salah satu bukti. Michael Jackson, seorang penyanyi yang sangat terkenal dan dipuja-puja oleh penggemarnya di seluruh dunia. Kita melihat bahwa artis ini luar biasa, memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Dia dapat dikategorikan tidak bahagia. Kehidupannya penuh dengan misteri. Bahkan kematiannya pun penuh dengan misteri. Dia tidak bahagia. Sukses? Ya. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana menjalani nasihat yang diberikan oleh Raja Daud. Nasihat kedua, yaitu bergaul dengan Tuhan pencipta kita. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita akan berbahagia kalau kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak mengalami datangnya tahun kering, daunnya tidak akan layu. Dan dikatakan di dalam ayat yang terakhir, di ayat ketiga itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah itu yang kita cari? Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, Raja Daud mengatakan, maka dapat dipastikan kita akan sukses dan bahagia. Sukses itu bukan berarti berkelimpahan secara finansial, tapi bagaimana kita menjalani semua kehidupan kita. Dan dapat disebut kita finishing well. Kita sampai di ujung dan kita berbahagia karena semua yang kita kerjakan, semua yang kita jalani itu diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan melihat bahwa kita memang dirancang untuk hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Kita merujuk kepada Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan mendesain alam semesta ini. Lalu dikatakan, lalu Tuhan membuat sebuah taman di Eden dan menempatkan manusia di situ. Dan manusia tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi. Dia tidak perlu mengupayakan apa-apa lagi. Yang dia butuhkan adalah dia memanage taman itu. Dia mengatur, dia memberi nama kepada makhluk-makhluk, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan yang lebih hebat lagi, di taman itu dia bergaul sangat akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya dia mengenal langkah kaki Tuhan yang sedang berjalan-jalan di taman pada waktu itu setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka bersembunyi. Nah, rancangan ini, jadi rancangan hidup bahagia ini perlu dipahami
Dan cara terbaik dalam membaca isi hati dan pikiran Tuhan adalah dengan melihat kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Hati dan pikiran Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Ketika kita mulai menyukai firman Tuhan, menyukai itu artinya kita mulai peduli. Ada keinginan yang membuat seseorang senang dan merenungkan. Ketika kita menyukai firman, sebenarnya kita mulai memutuskan untuk peduli. Di dalam hati kita terbangun sebuah kerinduan ingin membuat orang senang. Nah, itu arti dari kata menyukai. Jadi waktu kita dikatakan oleh firman Tuhan, yang kesukaannya, yang mulai peduli, yang mulai memiliki keinginan membuat seseorang senang. Yang kedua, merenungkan. Kita mulai menyebut-nyebut, menimbang-nimbang, memikirkan, kita bergumam. Jadi kata menyukai dan merenung ini sebenarnya menyiapkan kita untuk memasuki sebuah kehidupan yang dirancang oleh Tuhan, yaitu hidup bahagia. Saya coba melihat makna kata di dalam Alkitab yang tercatat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya, saya coba menyoroti dua kata di dalam ayat yang kedua dari kitab Mazmur pasal 1 itu. Dua kata itu adalah kata kesukaannya, artinya menyukai. Yang kedua, kata merenungkan. Kata menyukai itu memiliki makna peduli. Pada waktu kita mulai menyukai firman Tuhan itu, sebenarnya kita sedang memaknai sebagai kita peduli. Peduli dengan apa? Dengan isi hati dan pikiran Tuhan. Makna kedua itu merenungkan. Kita mulai menyebut-nyebut. Kita mulai menimbang-nimbang. Kita mulai memikirkan. Kita mulai bergumam. Oh begini, oh firman ini begini, oh begini. Maka kita sebenarnya sedang menyiapkan diri untuk memasuki sebuah kehidupan yang dirancang oleh Tuhan, yaitu seperti tujuan awal manusia diciptakan, yaitu hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Jadi analogi pohon yang ditanam dekat aliran air untuk menjelaskan keadaan yang akan dialami oleh kita. Keadaan ideal pohon yang subur dan menjamin berhasil menjalani kehidupannya di muka bumi ini merupakan rancangan Tuhan sendiri sejak awal dunia diciptakan. Pertanyaannya, mengapa harus firman Tuhan? Mengapa harus bergaul, merenungkan, menyukai firman Tuhan? Di depan kita sudah katakan bahwa firman itu adalah isi hati dan pikiran Tuhan tentang kita dan dunia ini. Dan bagaimana karakteristik daripada firman Tuhan itu? Nah, disitulah kita perlu memahaminya. Mari kita perhatikan. Paling tidak ada 8 hal saya akan paparkan secara cepat dengan makna dari karakter firman Tuhan ini. Sehingga kita termotivasi untuk mau dan bertekad kuat membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya ulangi lagi. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, firman Tuhan berkata, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak mengalami tahun kering, walaupun panas terik dikatakan di sana bahwa daunnya tidak akan layu. Dan yang menarik, jaminan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Keadaan ideal itu digambarkan menjadi milik kita. Karena ada supply yang tidak pernah putus. Supply dari tempat yang tinggi. Supply dari Allah sendiri. Nah, mari kita perhatikan. Kalau begitu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jadi kita perlu mengetahui karakter firman Tuhan itu. Supaya kita termotivasi. Sehingga kita bersemangat untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Yang pertama, firman Tuhan itu di dalam Mazmur pasal 19, ya, Mazmur 19 ayat yang ke-8.
disebutkan di sana. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama dikatakan di sana, firman Tuhan itu sempurna. Saya jelaskan kepada kita sekalian. Kata sempurna itu artinya itu bulat, utuh, tidak bisa ditambahkan apa-apa lagi. Sempurna itu artinya dia bebas dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Kalau diterjemahkan pengertian secara sederhananya, ibarat sebuah kain putih yang bersih utuh, tidak ada titik nodanya. Itu kata sempurna. Kata segar, menyegarkan jiwa. Artinya itu membawa kita kembali atau mengembalikan kita, memulihkan kita. Jadi membawa kita kembali kepada Allah atau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Itu artinya kata menyegarkan jiwa. Dan ini juga dipakai oleh Daud di dalam Mazmur 23. Ia menyegarkan jiwaku. Itu diterjemahkan dari kata restorasi. Terjadi di dalam hidup kita. Hidup kita dipulihkan. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, maka jaminan buat kita bahwa firman Tuhan menjamin kepada kita. Tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambahkan. Firman itu sempurna mengerjakan buat kita. Kalau kita dalam keadaan tidak baik, dia jamin kita akan dipulihkan, direstorasi. Dia bawa kita kembali dari jalan-jalan yang jahat, datang kepadanya. Jadi betapa berbahagianya kita. Yang kedua, masih di ayat yang sama. Dikatakan di sana bahwa firman Tuhan itu, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kata teguh itu memiliki makna seperti engsel di daun pintu. Jadi pintu itu bisa terhubung dengan kusennya itu melalui engsel. Dan engsel itulah yang menanggung beban daripada beratnya daun pintu itu. Sehingga daun pintu itu bisa nempel dengan baik dan berfungsi dengan baik di sebuah tempat. Dia nempel dengan kusennya dan mereka berdua bisa menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita belajar firman, firman itu akan menjadi seperti engsel buat kita. Dia mau support kita supaya kita nempel ke kusen dan dia pintu itu bisa berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Memberi hikmat itu artinya mengajarkan bagaimana kita pandai dalam bertindak, terutama dalam keadaan yang membutuhkan pertimbangan yang matang supaya tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kita membaca merenungkan firman, firman itu akan memberikan kepada kita hikmat sehingga kita bertindak dengan bijaksana. Wow, luar biasa sekali. Yang ketiga, di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kita lihat ada kata di sana, kata tepat dan menyukakan hati. Kita lihat dulu apa itu kata tepat. Kata tepat itu artinya lurus ke depan. Ibarat anak panah yang ditembakkan mengenai titik pusat sasaran. Itu kalau ada begini, itu di titik tengahnya. Kalau di pertandingan, misalnya seperti kemarin di Olimpiade, itu nilainya 10. Nah, itu kata tepat. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan meleset. Perjalanan kita pasti sukses dan bahagia.
menyukakan hati karena kita berjalan di jalan yang benar, kita tepat di sasaran. Alkitab mengatakan, maka sukacita yang dari Tuhan itu membuat kita bercahaya gemilang. Itu artinya. Jadi itu mendatangkan sukacita, menggambarkan cahaya gemilang yang datang dari dalam diri kita. Itu adalah yang disebut of moral of character, inner man. Jadi dari dalam. Itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi coba perhatikan muka kiri kananmu, orang-orang di sekitarmu. Kalau orang itu suka dengan firman, mukanya pasti berseri-seri. Haleluya. Yang keempat, masih di ayat yang sama, Mazmur 19 ayat 9. Dikatakan di sana, begini bunyi firman Tuhan, perintah Tuhan itu murni dan membuat mata bercahaya. Kata murni ini memiliki arti memoles, membersihkan, sehingga kelihatan mengkilap. Raja Daud mengibaratkan kata ini dengan membersihkan anak panah. Anak panah yang dipakai itu harus mengkilap. Makanya harus digosok terus setiap hari. Dibersihkan sebelum dia dipergunakan. Nah, firman Tuhan itu akan membersihkan kita. Membuat kita mengkilap. Karena memang di dalam salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dikatakan kepada kita bahwa semua tulisan yang dihilangkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan. Nah, ini cocok membersihkan kita seperti anak panah sehingga mengkilap. Sehingga orang tidak akan mengatakan lagi, kok orang Kristen seperti itu? Kok orang percaya, orang yang rajin baca Alkitab, orang yang rajin ke gereja, kok seperti itu? Tidak akan ada lagi. Membuat mata bercahaya. Itu diartikan seperti keadaan siang hari yang menjadi terang oleh karena sinar matahari. Bagaimana panas terik, ya, sehingga semua kelihatan di sekitar kita. Karena dia menjadi terang benderang. Wah, betapa bahagianya kita kalau kita ada dan mengalami keadaan seperti ini. Keadaan kita seperti rembang tengah hari, bersinar, terang. Yang kelima, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-10. Dikatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Itu dari kata emet. Artinya, stability. Dia tidak goyah. Dia mapan. Tidak bisa digoyahkan. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata to be established. Luar biasa. Berikutnya, dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 10 itu, adil semuanya. Adil itu dari sebuah kata yang memiliki pengertian dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi bahasa hukumnya itu secara administrasi kita itu pulih. Tidak ada lagi gugatan, tidak ada lagi istilahnya apa ya? Dapat dikatakan kita bebas murni. Karena pengadilan memutuskan kita dianggap tidak bersalah, dipulihkan, dibebaskan dari semua tuduhan-tuduhan. Ini menarik. Ya. Jadi, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita memberi diri untuk dipulihkan ke dalam keadaan yang wajar oleh Tuhan. Sehingga kita merasa, oh, kok keadaannya jadi seperti ini ya? Alami banget. Nah, itulah kasih karunia Tuhan buat kita. Yang keenam, dikatakan lebih indah daripada emas tua. Saya bacakan di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua,
dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kata lebih indah itu memiliki arti membawa harta benda. Bisa juga diterjemahkan dengan kata menampakkan keelokannya. Ini luar biasa. Jadi gambaran lebih daripada emas tua itu menunjukkan bahwa kita akan mendapat hal-hal yang lebih bernilai daripada permata-permata itu. Karena firman itu membawa berkatnya sendiri buat kita. Jadi setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu diberkati seperti itu. Karena firman itu membawa berkat buat kita. Itu kata lebih indah. Kalau kata lebih manis, itu artinya menyenangkan. Jadi, waktu kita memutuskan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-11 itu, lebih manis daripada madu tetesan dari sarang lebah. Luar biasa sekali. Jadi apalagi yang ditunggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayo, mari mulai memutuskan bahwa kita bersedia memberi diri untuk mulai memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya, yang ketujuh, di dalam Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang ke-6 dan yang ke-9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yang ketujuh ini, karakter firman itu dia adalah pencipta segala sesuatu. Kata langit itu dari kata syamayim, artinya semesta langit. Di dalamnya udara, angin, angkasa, itu diciptakan semuanya. Juga punya pengertian sorganya. Jadi Bapak Ibu, orang yang suka dengan firman, kenapa dia dikatakan berbahagia? Karena dia dapat bagian di dalam ciptaan Tuhan itu. Lihat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Mereka ditaruh di Taman Eden. Taman itu diciptakan Tuhan. Indah luar biasa. Semuanya tersedia. Jadi kalau kita bersedia merenungkan firman itu siang dan malam, kita sebenarnya sedang memberi diri untuk dibawa masuk ke hadirat Tuhan. Menikmati segala yang diciptakan olehnya. Kata segala. Kalau tadi kata langit itu syamayim, kata segala itu dari kata kole. Ya. Itu akar katanya itu dari kata kalal, artinya Tuhan membuat sempurna. Jadi pengertian ini membuat kita, jadi seperti itu. Karakter firman itu selalu mencipta dan itu sempurna. Dia selalu membuatnya sempurna. Makanya di salah satu bagian di dalam perjanjian baru dikatakan, kalau Allah itu memulai, dia akan menyelesaikannya secara sempurna. Jadi kenapa kita berbahagia? Kenapa kita berhasil? Karena Tuhan melalui firman-Nya yang membuatnya menjadi sempurna. Jadi kita memulainya dan Dia memberkatinya dan menyelesaikannya secara sempurna. Haleluya. Yang terakhir, di dalam Mazmur 119 ayat 72. Mari kita perhatikan. Mazmur 119. Ayat yang ke-72.
Begini bunyi firman Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Karakter yang kedelapan daripada firman Tuhan itu bernilai sangat tinggi. Diterjemahkan dari kata elep, artinya bisa berarti 1000, 2000, beribu-ribu, sejuta. Bisa juga kata elep itu berarti sepasukan tentara. Bisa juga diartikan seorang pemimpin yang memimpin satu grup perusahaan. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini karakter firman yang luar biasa. Jadi kenapa Raja Daud menekankan hal ini kepada kita? Orang yang berbahagia ini adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebab mereka akan menemukan ada karakter-karakter firman Tuhan ini yang akan membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Alkitab sudah mengatakan bahwa harta benda itu bukan segalanya. Dunia sudah membuktikan dan orang-orang yang sudah mendapatkannya, tetapi yang jauh dari Tuhan itu berakhir secara tragis. Tapi kalau kita ingin berbahagia karena kita sukses di semua bidang kehidupan kita, kita harus bersedia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Gembala Sidang seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Raymond Aloysius. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari membuat kita semakin hari serupa seperti Kristus dalam perkataan kita, sikap kita, dan perbuatan kita. Papa Mama jangan lupa, setelah ini akan dilanjutkan dengan ibadah online Abah Kids ya. Jangan lupa ya, di Ada Jawaban TV. Intimacy Worship, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mengajak Anda untuk mengawali seluruh aktivitas kita setiap hari jam 5 pagi. Kita beribadah, kita memuji Tuhan bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke banyak orang supaya jadi berkat bagi banyak orang. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam. Teman-teman TDG dapat tetap mengikuti ibadah di account dan di media sosial TDG. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Kami sangat bersemangat untuk berjumpa dengan Anda minggu depan. Tuhan memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih
Mari Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada, mari kita mengucap syukur, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan dan kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan kami boleh menerima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan boleh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan memberkati.